Selamat datang di podcast kita hari ini. Oh, Saya Reza Valevi Rizaldi dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Bersama saya telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Mas Dian. Mas Dian, apa kabar? alhamdulillah baik, Mas Reza. Saya senang sekali sudah bisa diundang ke sini dan hadir untuk memberikan satu dua patah kata lah ya kita bilangnya. Oke, Oke, baik. terima kasih. Oke, baik. Oke, langsung saja mungkin Mas. Kita akan membahas topik ini lebih dalam. Oke. Mungkin begini Mas. Banyak sekali orang yang mendengar tentang Pancasila, akan tetapi mungkin belum sepenuhnya memahami maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mas, apa sih arti setia pada Pancasila itu, Mas? Terima kasih. Menurut saya sih dari sepengetahuan saya dan mungkin dari ada pengalaman-pengalaman kecil saya, setia pada Pancasila itu berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai pedoman hidup kita, baik dalam bersikap, dalam berpikir kita, maupun dalam tindakan kita sehari-hari. Ini bukan hanya soal hafal-menghafal, cuma menghafal sila-silanya saja, tapi bagaimana kita untuk mengamalkannya sila-sila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik-baik, sangat menarik sekali. Lalu, mengapa Pancasila itu bisa disebut sebagai ideologi negara, Mas? Betul, karena Pancasila itu dibuat dan diciptakan itu sebagai dasar, itu sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Jadi negara kita nih enggak bisa terselenggarakan kalau enggak ada Pancasila loh. Tapi dan Betul. enggak hanya itu aja, menjadi arah nakoda kita juga dan berkehidupan, semua kebijakan, semua hukum dan tindakan pemerintah itu seharusnya pada dasarnya melandaskan nilai-nilai Pancasila ini. Dan selain itu juga terciptanya Pancasila ini ya dari pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa yang menginginkan satu kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi Pancasila ini juga terciptanya untuk menjadi pemersatu bangsa yang sangat beragam ini. Begitu, Mas. Oke, betul sekali. Kemudian, Mas, di era modern yang seperti sekarang ini, kira-kira tantangan apa saja sih yang mengancam kesetiaan terhadap Pancasila itu, Mas? Pada zaman sekarang ini, tantangan yang mengancam kesetiaan ini sangat banyak. Ya, seperti ideologi asing. Ideologi asing ini juga rupanya banyak juga yang bertentangan dengan Pancasila. Gitu. Ada penyebaran hoaks, kemudian kalau ada kelompok-kelompok radikal, dan yang sangat terasa sekarang ini menurunnya rasa toleransi antar sesama gitu. Betul sekali. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi pedang bermata dua di kehidupan. Ya bisa menjadi positif, benar-benar positif, bisa jadi juga teknologi ini bisa menjadi negatif kalau tidak digunakan dengan bijak. Baik. Berarti untuk kita, Mas, generasi muda saat ini, untuk menghadapi tantangan tersebut, bagaimana agar kita tetap setia pada Pancasila? Untuk kita ya, generasi muda, khususnya untuk ASN, calon ASN muda ini, itu Iya.
dimulai dengan hal-hal yang sederhana dan mudah dilakukan sehari-hari gitu. Seperti menghargai perbedaan, kemudian menjaga persatuan, adil, dan berkontribusi aktif terhadap kepada kegiatan-kegiatan positif gitu. Selain itu juga pendidikan juga memegang peran untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Sangat setuju saya, Mas. Iya. Kemudian, Mas, ada satu pertanyaan lagi yang masih mengganjal saya. Kira-kira nilai-nilai Pancasila hingga saat ini itu masih relevan nggak sih, Mas? Dengan kehidupan kita sehari-hari? Oh, Pancasila ini masih relevan. Diciptakan Pancasila ini juga mengikuti zaman. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan itu pada zaman sekarang ini lo semakin dibutuhkan di tengah perubahan yang zaman yang sangat cepat ini. Oke, baik, Mas Dea. Mungkin nih sebagai penutup, Mas ya. Apa pesan Mas untuk pendengar di podcast kita kali ini terkait tema kita pada hari ini, Mas? Saat pakai pesan saya ya sebagai seorang warga negara Indonesia, yaitu ingin mengajak kita semua loh, maksudnya tidak hanya menjadikan Pancasila itu sebagai simbol ataupun cuma dihafal saja, tapi kita juga mengaplikasikannya dalam kehidupan, karena dengan itulah loh, maksudnya kita bisa menjaga keutuhan bangsa, menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, dan selalu menghargai sesama. Baik, Mas. Terima kasih atas pandangannya yang sangat insightful pada podcast kali ini. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya, Mas. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.